Semuanya luar biasa ya, puji Tuhan. Walaupun tadi malam diguyur hujan, puji Tuhan hari ini kita boleh tiba di tempat ini. Nah, saat ini saudara, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ini orang tua kita yang dari Sumatera, yang dari Jawa juga, Bapak. Terima kasih Ibu ya, sudah di tengah-tengah kami. Itu dulu perjalanan ibadah mudah, apalagi dari Sumatera, jauh luar biasa ya. Lebih, tapi kita percaya oleh karena kuasa Tuhan ya, kita boleh dimampukan pada hari ini untuk bisa sama-sama beribadah tapi dan muliakan Tuhan ya. Puji Tuhan saudara. Nah, sebelum kita mengadakan acara penyerahan anak ya saudara, nanti akan kita laksanakan, kita akan belajar dulu firman Tuhan supaya kita mengerti ya kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, hari ini saya membawakan sebuah judul ya, sebuah judul jangan menjadi penghalang ya. Jangan menjadi penghalang, biarkan anak-anak itu datang kepada Tuhan ya. Jangan menjadi penghalang, biarkan anak-anak itu datang kepada Tuhan. Itu kata Tuhan. Ini dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 15 sampai dengan 17. Saudara semua jadi kasih Tuhan. Saya pernah dibilang begini, Pak Mardi itu seperti anak-anak. Pak Mardi itu seperti anak kecil. Waktu itu saya kaget. Kenapa saya dibilang seperti itu? Tapi kaget saya koreksi diri saya. Apa yang salah ini? Memangnya apa yang salah dengan anak kecil juga gitu? Apa yang salah dengan anak kecil kan kayak gitu? Ya, saudara semua ini kan saudara Tuhan. Bukankah kalau saya melakukan sesuatu itu pasti ada sebabnya? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara kalau dibilang, wah Pak Ali ini seperti anak kecil saja, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, ya, dikit-dikit merajuk, dikit-dikit sewot, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit gak ibadah. Nah, kayak anak kecil saja mendengar firman Tuhan saja seperti itu. Bagaimana saudara? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang tidak kaget Tuhan? Jika saya orang tua, kemudian Pak Ali orang tua dibilang seperti anak kecil, ya. Tapi setelah saya membaca firman Tuhan ini, saya suka sekali, ya. Di dalam Lukas 18:57, saya suka sekali. Oh, ternyata rupanya maksudnya ini saya berkat jadinya ketika seseorang bilang sama saya, oh Pak Mardi ini, Pak Gembala ini seperti anak kecil saja. Karena dikatakan begini, saudara. Di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 15 sampai dengan 17, itu di dalam ayat 15 dikatakan bahwa ada banyak orang membawa bayi itu datang dibawa kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah mereka. Kemudian di dalam ayat 16 Tuhan pun berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Haleluya. Kemudian di dalam ayat 17, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia sekali-kali tidak akan masuk ke dalamnya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi 3 kali ini, kalau Bapak Ibu sudah dibilang, kamu itu seperti bayi saja. Tidak coba akan masalah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kalau di dalam kitab Lukas ini, saudara, kitab Lukas ini betul-betul anak kecil, betul-betul bayi, betul-betul adalah anak-anak yang memang dibawa kepada Tuhan. Ini kalau dalam Lukas pasal 18 ayat 15 sampai dengan 17. Tapi ketika saya dibilang Pak Gembala itu seperti anak kecil, dan saya orang tua, tapi dibilang seperti anak kecil, nah bedanya kan kecil saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Anak adalah karunia Tuhan, ya. Anak adalah karunia Tuhan. Ini dapat kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal
Kitab Kejadian pasal 33 ayat 5. Pada waktu itu Yakub datang kepada Esau, demikian kata Esau. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang besertamu itu? Esau bertanya kepada Yakub, karena pada waktu itu kan Yakub lama tidak bertemu karena mereka lagi musuhan gara-gara ditipu Esau pada waktu itu ya. Siapakah orang-orang yang besertamu itu? Adikku Yakub, katanya. Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Anak karunia Tuhan, anak adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita semuanya sebagai orang tua. Bahkan di dalam kitab Mazmur juga dikatakan ya, Mazmur 127 ayat 3, firman Tuhan juga berkata, anak-anak adalah pemberian Allah. Sesungguhnya mereka itu adalah anugerah. Nah, anugerah. Nah, oleh sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara diberkati ya, dianugerahi dengan anak ya, dengan anak. Apa? Banyak sekali perkumpulan para orang tua, suami istri yang belum punya anak, ingin mendapatkan anak. Nah, saat ini kita dipercayakan untuk diberikan anak. Apa yang kita lakukan, saudara? Ya, mari kita ada saudara tanggung jawab orang tua pada anak-anak dalam Alkitab. Anak-anak itu anugerah dari Tuhan. Apakah kita diamkan begitu saja? Apa yang dikatakan oleh di dalam Alkitab, saudara seberikan oleh Tuhan? Di dalam Perjanjian Lama dikatakan begini ya. Di dalam Perjanjian Lama atau sejarah Israel, di sana mencatat para orang tua diperintahkan untuk menguduskan anak sulungnya bagi Tuhan, menguduskan anak sulungnya bagi Tuhan. Keluaran pasal 13 ayat 2. Ya. Saya minta tolong salah satu orang membaca Keluaran pasal 13 ayat 2. Ya. Sudah menemukan Keluaran pasal 13 ayat 2? Keluaran pasal 13 ayat 2. Iya. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Iya. Semua yang lahir dahulu dari kandungan. Iya. Pada orang Israel. Iya. Baik pada waktu baik pada manusia maupun pada hewan. Iya. Akulah yang mempunyai mereka. Haleluya. Nah, sangat jelas saudara. Jadi pada waktu bangsa Israel, ya, sejarah pada waktu mencatat yang Perjanjian Lama ini dikatakan ya, di dalam Perjamuan Indonesia Liberal dikatakan begini, saudara. Persembahkanlah semua anak laki-laki yang sulung kepadamu. Bawalah mereka, persembahkanlah mereka. Menguduskan di sini adalah maksudnya adalah untuk melayani Allah. Ya, untuk melayani Allah. Nah, kemudian berdasarkan daripada firman Tuhan ini, Keluaran pasal 13 ayat 2 ini menjadi suatu hukum. Ini menjadi suatu ketetapan ke depannya nanti. Yang menjadi suatu aturan di mana orang Israel harus melakukannya, yang kemudian dialihkan kepada suku Lewi. Nah, itu sebabnya orang-orang Lewi pada waktu itu dipercayakan untuk melayani di rumah Tuhan. Itu sebagai wakil daripada umat Tuhan, anak-anak sulung pada waktu itu. Jadi kalau saya ceritakan cukup panjang, sudah mengapa bisa berlari pada Lewi, dan cukup panjang. Tetapi kita mengerti dulu. Nah, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kemudian di sini, ya, hukum tanggung jawab ini kemudian dialihkan kepada suku Lewi sebagai wakil anak sulung pada waktu itu, menguduskan berarti adalah melayani. Kemudian yang kedua, Lukas pasal 2 ayat 22. Apa tanggung jawab orang tua pada anak-anak dalam Alkitab? Dalam Perjanjian Baru, Lukas pasal 2 ayat 22 dan 23. Sekali lagi kita tolong lagi bahagia. Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 23. Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 23. Dan ketika genap waktu kelahiran
Iya. Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Iya. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Amin. Nah, dari perjanjian lama masuk lagi perjanjian baru sama. Jadi anak-anak itu dikuduskan bagi Tuhan, diserahkan bagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Dikatakan begini, tibalah saatnya Yusuf dan Maria menjalankan adat penyucian menurut hukum Musa, dikatakan hukum Taurat. Jadi mereka membawa anak itu ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Maria dan Yusuf saja bawa Yesus yang kecil pada waktu itu dibawa ke Yerusalem. Sebab di dalam hukum Taurat tertulis begini, setiap anak laki-laki yang sulung harus diserahkan kepada Tuhan. Nah, pengertian anak-anak yang sulung ini saudara, di dalam perjanjian baru, setiap anak kecil dibawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, entah itu laki-laki atau perempuan, semuanya kita bawa kepada Tuhan. Umur antara 8 hari ya, dari sampai umur 12 tahun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah di dalam Lukas pasal 18 tadi ya. Yang ketiga di dalam Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 modal kitab Matius. Nah, di dalam perjanjian baru ini Tuhan Yesus itu saat melayani, ya, saat melayani. Banyak orang-orang itu datang kepada Tuhan. Banyak ibu-ibu, para orang tua itu membawa anak-anak mereka datang kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya Tuhan memberkati mereka. Supaya Yesus itu adalah menjamah mereka. Itu maksudnya. Banyak orang-orang tua pada waktu itu, anak-anak kecil, anak-anak mereka dibawa supaya Tuhan Yesus memberkatinya pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian di dalam Lukas pasal 18 ayat 15 dikatakan begini. Dan mereka membawa kepadanya juga bayi-bayi supaya dia menjamah mereka. Nah, kalau dasar inilah gereja kita ini saudara. Gereja kita ini tidak membaptis anak-anak, tetapi adalah menyerahkan mereka kepada Tuhan. Gereja kita ini ketika anak-anak masih kecil, ya kita tidak baptis, tapi umur 12 tahun ke atas barulah mereka dibaptis. Ketika mereka masih di bawah 12 tahun, kita serahkan mereka kepada Tuhan. Nah, atas dasar ini juga kita melakukan daripada ini. Baik dari Lukas pasal 20, pasal Lukas 22 tadi, maupun juga Matius pasal 19 tadi, maupun juga di dalam kitab Samuel. Nah, ini kan Samuel juga dikatakan pada itu juga demikian. Ya, 1 Samuel pasal 1 ayat 28 pada waktu itu di mana Hana menyerahkan putranya Samuel kepada Tuhan. Itu kan Samuel masih kecil, dibawa ke rumah Tuhan. Ya, pada waktu itu. Nah, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sebagai orang tua kita jangan sampai menjadi penghalang. Ya, jangan sampai menjadi penghalang. Kenapa saudara? Kenapa kita tidak? Kalau kapan kita menjadi penghalang? Ini sudah perintah Tuhan di dalam Lukas pasal 18 itu. Dan mereka membawa kepadanya juga bayi. Saya pakai terjemahan lain. Ini sebenarnya anak-anaknya sama, ya, saudara sama. Saya mencari yang muda dan terjemahan dari asli dari bahasanya adalah demikian. Dan mereka membawa kepadanya juga bayi supaya dia menjamah mereka. Dan ketika melihat itu para muridnya mengerjakan. Masalahnya kan di sini. Ada kadang-kadang orang itu menghalangi buat apa diserahkan kepada Tuhan, buat apa dibawa ke gereja. Kadang-kadang seperti itu, banyak teman-teman, banyak saudara-saudara yang berkata seperti itu. Dan itu oleh Tuhan sendiri. Ya. Orang-orang yang sudah mengerti kebenaran, orang-orang yang sudah mengerti firman Tuhan, kadang-kadang bukannya malah mendukung, tapi mereka malah kadang-kadang menghalangi. Pertanyaannya itu kadang-kadang adalah seperti penghalang saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat 16 Lukas 18 ayat 16 dikatakan begini. Namun sambil memanggil mereka, memanggil orang-orang tua itu yang bawa anak kecil itu Yesus ya, itu sambil memanggil mereka, membawa ayah, membawa anak-anak kecil. Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak kecil datang kepadaku. Biarkan anak-anak kecil datang kepadaku. Biarkan mereka yang membawa bayi itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka.
sebab mereka ini adalah empunya kerajaan Allah. Nah, jangan menjadi pemahaman. Kapan kita orang tua menjadi pemahaman? Ya ketika tidak melawan daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ketika Tuhan berkata seperti itu, langsung dia datang dan dipeluk anak itu. Dikatakan begini, dan sambil memeluk mereka, seraya menumpangkan tangan atasnya, dia memberkatinya. Dipeluk anak itu, anak itu dipegang, kemudian dipeluk oleh Yesus dan diberkati oleh Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Kita sebagai orang tua itu sangat senang ya ketika anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Ketika anak-anak dijamah oleh Tuhan, kita sangat senang sekali. Kita begitu bangga dan bahagia sekali. Tidak mudah bagi para orang tua pada waktu itu untuk mendekat kepada Yesus. Tidak gampang untuk bawa anaknya datang kepada Tuhan. Karena apa? Murid-muridnya sendiri justru menjadi penghalang. Kadang-kadang di dalam ibadah ini, orang tua bukannya mendorong, tapi kadang-kadang malah menahan. Udah nggak usah ibadah saja. Ya, ibadah nggak jadi berkat, nggak usah saja. Itu gara-gara apa? Dirinya nggak beribadah, kemudian anaknya mau beribadah tidak boleh. Ini sering terjadi, saudara. Sering terjadi. Ketika ayahnya nggak ibadah, ketika ibunya nggak ibadah, tapi anaknya mau ibadah, udah nggak usah saja. Nah ini kadang-kadang kita menjadi pengalaman seperti itu. Seharusnya anak malah kita dorong ketika kita nggak bisa ibadah, ayo kamu ibadah. Biarkan anak itu datang beribadah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sebagai orang tua tidak membawa anak kita kepada Tuhan, tidak mengajari beribadah, yang tidak memberikan teladan iman yang baik, hal itu sama artinya menghalangi jalannya jalan berkat Tuhan. Biarkan anak itu datang kepada Tuhan, ya. Tujuannya apa sih untuk sekarang anak ini? Satu, bagi anak itu diberkati dalam segala perkara. Bagi anak itu diberkati dalam segala perkara. Pertumbuhan tubuh, jiwa dan rohnya diberkati oleh Tuhan. Kesehatannya, hikmat akal, budi, perlindungan, penyertaan dan masa depannya semua diberkati oleh Tuhan. Ya, itu kita serahkan kepada anak. Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan memberkati mereka, baik pertumbuhan tubuh, jiwa dan roh diberkati oleh mereka. Kemudian berikutnya bagi orang tua sendiri, dia minta kebijaksanaan daripada Tuhan. Tuhan berikan aku kebijaksanaan tidak menjalankan kewajibanku sebagai orang tua, sehingga anak itu menjadi percaya kepada Yesus. Ini fungsinya kita sebagai orang tua, minta hikmat dari Tuhan supaya bisa mendidik anak itu, kemudian masa tumbuh kembangnya semakin dia percaya kepada Yesus. Karena kalau anak tidak dididik dari masa kecil, dia akan percaya kepada Tuhan. Ya. Itu sudah mereka. Ada manfaat bagi anak, ada manfaat bagi orang tua. Orang tua sadar bahwa dengan kemampuan dia sendiri dia tidak akan mampu. Itu sebabnya dia bawa anaknya kepada Tuhan. Selanjutnya, saudara, sebagai deklarasi iman, sebagai orang tua ketika menyerahkan anaknya kepada Tuhan, ini adalah bentuk deklarasi iman, merupakan suatu komitmen, sebuah contoh bagaimana orang tua mengikut Tuhan. Aku ini orang percaya, aku ini orang Kristen, maka aku karena punya iman seperti itu sebabnya anakku aku bawa untuk datang kepada Tuhan. Deklarasi iman, bentuk daripada perbuatan iman. Ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya, contoh bagaimana orang tua mengikut Tuhan. Yang kedua, mengakui kedaulatan Tuhan atas anak tersebut juga bagi orang tua itu sendiri. Tuhan berdaulat atas pertumbuhan anak ini. Tuhan juga berdaulat atas orang tua itu juga di dalam memimpin orang tua dalam mendidik anaknya. Kedaulatan Tuhan itu adalah luar biasa atas anak tersebut. Yang ketiga, tanda ucapan syukur. Yang tadi itu, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Bapak Ibu sudah dipercaya memiliki seorang anak. Kita bersyukur kepada dia. Dulu saya saudara, betapa sukacitanya ketika kali pertama saya punya anak. Begitu pulang dari kerja, jam 7 berangkat kerja, pulang sore jam 4, jalan kaki ya di sepanjang jalan menuju rumah. Hati ini berbunga-bunga yang luar biasa. Sebagai ungkapan syukur, terima kasih
sebagai tanda ucapan syukur. Kita bawa anak ke dalam hadirat Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Selanjutnya, apa makna penyerahan anak? Maka orang tua telah memberikan teladan dalam hal mengajarkan Tuhan. Haleluya. Orang tua tahu, sadar bahwa dengan kemampuannya dia tidak akan mampu. Dengan kekuatan dia sendiri tidak akan mampu. Itu sudah dengan kesadaran penuh dia andalkan Tuhan bahwa dia tidak bisa membentuk anak dengan kekuatannya sendiri. Dia serahkan semua kepada Tuhan. Mana ada orang tua yang hebat, sekaya apapun, sehebat apapun, punya jabatan tinggi apapun, orang tua tidak akan mampu tanpa Tuhan. Ya, itu sebabnya orang yang mendeklarasikan imannya, dia akan tetap mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan apa yang ada di dunia ini. Apa yang ada di dunia ini bisa habis, bisa binasa. Tapi Tuhan ketika kita andalkan, dia akan menjaga anak-anak kita. Kekayaan, keuangan, kesehatan apapun, jabatan yang tinggi, tokoh apapun tidak akan mampu menjaga anaknya sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya. Selanjutnya, wujud komitmen orang tua untuk mengasihi dan mendidik anak sesuai perintah Tuhan. Bentuk ini, ya, wujud daripada komitmen, ya, bentuk daripada orang tua mengasihi dan mendidik anak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ulangan 6 ayat 7 maupun Kolose pasal 3 ayat 20 ayat 21. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Ulangan 6 ayat 7 dikatakan begini. Ajarkanlah kepada anak-anakmu, hendaklah kamu membicarakannya di dalam rumah dan di luar rumah, waktu beristirahat dan waktu bekerja. Ajarkan itu mereka semuanya. Kolose pasal 3 ayat 21. Saudara-saudara yang menjadi ayah, ya, saudara-saudara yang menjadi ayah, ada orang yang sudah punya anak, ya, janganlah menyakiti hati anak-anakmu sehingga mereka menjadi putus asa. Jangan sakiti anak-anakmu, tapi didik mereka di dalam kebenaran. Saudara semua dikasih Tuhan. Kemudian secara lahiriah anak itu dinyatakan sebagai jemaat Tuhan. Inilah aku datang kepada Tuhan. Aku serahkan anakku kepada Tuhan. Sebagai bentuk nanti anakku menjadi jemaat Tuhan yang luar biasa. Ya, di mana orang tua beribadah, di situ kadang-kadang anak juga ikut beribadah di situ. Jadi menyatakan diri sebagai bentuk daripada manifestasi sebagai perwujudan daripada sidang jemaat Tuhan. Ini sudah menjadi jemaat ini di tempat ini. Aku berjemaat di situ juga anak-anak seperti itu. Jadi jangan mengikuti orang tuanya. Orang tuanya beribadah di sana, juga anaknya juga ikut. Itu nggak apa-apa. Yang penting beribadah. Yang penting. Dan kemudian saudara, secara rohani anak itu akan menerima berkat dari Tuhan, berkat pemeliharaan, anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Ini loh saudara, semua dikasih oleh Tuhan. Ya. Yang perlu kita mengerti, ya. Oleh sebab itu yang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tanggung jawab orang tua selanjutnya apa? Mendidik anak. Anak yang merupakan anugerah, didik anak itu, berikan contoh, berikan teladan iman yang baik. Kalau kau beribadah, bawa anakmu beribadah. Ini perintah Tuhan. Komitmen iman, manifestasi daripada percaya kita kepada Yesus adalah memberikan contoh kepada anak-anak kita sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Bukan karena anak saya sudah serahkan kepada Tuhan, saya sudah serahkan kepada Tuhan. Jadi gak perlu saya mendidik lagi, tidak. Bagaimanapun juga orang tua tetap mendidik mereka, mengajar mereka, membentuk mereka. Ya. Oleh sebab itu saudara, kalau hal ini tidak kita lakukan, kalau hal ini tidak kita kerjakan, itu sama saja kita menghalangi anak-anak itu datang kepada Tuhan. Kasihan perkembangan anak-anaknya, ya, kasihan saudara. Dan kita pun juga menjadi orang tua tidak memberikan teladan iman yang baik. Ya. Oleh sebab itu jangan sampai terlambat, ya, jangan sampai terlambat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Amsal 22 ayat 6. Saya sekali lagi minta tolong. Amsal 22 ayat 6. Ya, Amsal 22 ayat 6.
Ya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, didik ya. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya. Yang patut apa ya? Sebagai kita ini orang percaya, didik sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Di masa tuanya ia akan hidup demikian. Kalau anak kecil sudah dididik demikian, itu akan masa tuanya pun akan demikian itu. Ya. Selanjutnya saudara, ini ayat yang terakhir, ayat yang terakhir. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Siapa pahlawan itu? Orang tua. Siapa pahlawan? Kita. Kalau kita punya anak itu kita mau arahkan kemana? Kita mau tembakkan kemana? Itu adalah kita. Ya. Mau diarahkan yang baik, baik karena itu. Diarahkan yang buruk, buruk karena itu. Sering saya katakan, hati-hati kalau setiap perbuatan kita, setiap tindakan kita, omongan kita, itu diperhatikan anak-anak kita. Hati-hati para orang tua. Itu akan menjadi contoh yang tidak baik. Kalau itu adalah tidak baik. Ya. Anak-anak akan menjadi contoh apapun yang orang tua kerjakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan hari ini kita akan menyaksikan kebenaran anak yang dilakukan oleh keluarga dari Bapak Yohanes. Ya. Saya mengundang Pak Yohanes masuk ke depan. Ya. Ya, Bapak Yohanes, Bapak Ibu, mari kita masuk ke depan. Ya. Ya, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ya, sini Pak. Ya. Saya mau tanya dulu di sini. Siapa namanya? Oke ya, saya lihat. Oke, tidak apa-apa. Siapa namanya Mas Yohanes? David Narita. Bapak tahu arti nama David? Tahu. Apa? Apa nama David? Itu dalam bahasa Inggris utusan Tuhan. Betul, ya betul itu satu hati aku betul ya. Kalau Narita itu manusia yang bercahaya. Iya, Narita. Dari bahasa Sanskerta. Oh, pas juga itu kan, ya betul. Ya, terima kasih saya betul. Jadi David saudara, itu dari bahasa Inggris artinya adalah utusan Tuhan. Narita itu dari bahasa Sanskerta yang artinya manusia yang bercahaya, manusia yang berkilauan. Ini suatu nama, itu suatu doa. Ya, nama itu suatu harapan. Anak saya dulu saya berikan nama Yahya, kata orang daripada Yohanes. Yang satu Musa. Tentu saya punya keinginan adalah seperti itu. Nah, nama Gavin ini identik dengan keberanian. Nama Gavin itu ya, identik orang yang tahan terhadap kesulitan. Itulah nama-nama Gavin. Itu kalau dari bahasa apa? Skotlandia. Ya, dari Skotlandia itu namanya Gawain. Ya, Gawain. Nah, seperti itu. Itu dulu yang dipakai mereka pada waktu itu. Nah, hari ini puji Tuhan, saudara. Ini rupanya sudah dipakai dan luar biasa. Makanya saya tanya dulu. Kadang-kadang nggak tahu nih artinya Gavin atau Nita ini. Betul itu, saudara. Gavin itu dari bahasa Inggris, Gawainnya dari bahasa Skotlandia. Yang kemudian digabung dari Narita, gabung dari bahasa Sanskerta. Yang artinya adalah manusia yang berkilauan, manusia yang bercahaya. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah, sebelum kita serahkan saudara, maukah Bapak Ibu saudara berjanji untuk menjadi teladan dan menjadi anugerah? Ya, mau ya berjanji ya. Oke ya. Tolong tirukan saya ya. Oke, sama Bapak. Sebelum ini
Tirukan saya, kami berjanji untuk mengasihi dan mengasuh anak kami, Gavin Naradita, dalam takut akan Tuhan dan cinta Tuhan. Kami berjanji untuk memberi teladan dan menyalurkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus dengan setia dan berbakti beribadah di mana kami beribadah. Haleluya. Nah, ini saudara yang berjanji kepada Tuhan. Nah, saudara seperti kata Tuhan, yakin ya untuk Pak Yohanes ya, itu ya berjanji ya, nggak ditarik lagi kan? Jangan tarik lagi. Nah, saudara, kita akan minta juga kepada orang tua pada hari ini, ya supaya dia juga berdoa buat anaknya ini. Ya, Bapak Ibu Saudara mau ambil foto nggak apa-apa, ya untuk diabadikan ini kejadian nggak bisa diulang lagi. Ya, nah, saudara seperti kasih Tuhan, saat ini kita akan berdoa. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan, ya. Tolong pemain musik ya untuk maju ke depan. Kita akan sebuah doa. Kita akan pujian mampirlah dengan doaku Yesus penebus. Iya, silakan Bapak Saudara semuanya. Oke, ya. Silakan ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa. Buat pertumbuhan tubuh saudara roh daripada malam ini ya. Kita bersyukur hari ini untuk Pak Yohanes bersama dengan Ibu dan sudah bersikap iman ini. Kita akan ujian mampirlah dengan doa Yesus.
surga. Berkati anak kami Gavin Naradita di dalam tumbuh kembangnya, pertumbuhan tubuh jiwa dan rohnya, kepandaian, kecerdasan dan kesehatan yang Tuhan berkati. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau Allah yang selalu menyambut anak-anak ini Tuhan. Karena Dialah yang akan mempunyai kerajaan Allah, kerajaan surga. Kami serahkan anak ke dalam tangan kuasa Tuhan hingga di dalam tubuh kebanggaan nanti menjadi alat Tuhan yang begitu luar biasa. Seperti keinginan daripada orang tuanya itu Bapak Yohanes maupun Ibu Devi, menjadi manusia utusan Tuhan, menjadi anak yang bercahaya, berkilau, menjadi terang di mana anak ini berada. Tuhan, kiranya perlindungan dan pemeliharaan-Mu senantiasa melimpah-limpah di dalam anak ini. Kami juga bersyukur kepada Tuhan karena daripada orang tuanya yang telah mendedikasikan, menyerahkan anak ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian daripada anak ini maupun juga orang tuanya. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat orang tuanya. Mari Tuhan untuk berkati orang tuanya, berikan hikmat akal budi dari Tuhan, supaya boleh mendidik, mengasuh, mengajar, membimbing anak ini ke dalam jalan yang takut akan Tuhan, seperti janji yang sudah diucapkan. Biarlah hikmat daripada tempat yang maha tinggi juga Tuhan senantiasa menyertai daripada Yohanes maupun juga Ibu Devi. Berkati Tuhan keluarga ini, berkati keluarga yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan, oleh anugerah yang sudah Tuhan percayakan kepada Bapak Yohanes maupun Ibu Devi. Biarlah Gavin Naradita boleh bertumbuh di dalam pimpinan, bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong daripada Bapak Yohanes maupun juga Ibu Devi di dalam membesarkan, di dalam mendidik maupun di dalam tumbuh kembang daripada anak-anak ini. Berkati keluarga ini Tuhan, baik pekerjaannya, baik rumah tangganya, sehingga kami sejahtera alam melimpah-limpah dalam keluarga ini. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, saya minta tolong Ibu Gembala. Iya, kita serahkan untuk sertifikat ini apa akte penyerahan ini. Ini saudara nama, kami boleh simpan, ada fotonya nanti di sini. Ya, sudah Bapak ya. Ya, silakan ya. Oke, terima kasih. Haleluya. Saudara semua dikasih oleh Tuhan, khususnya kepada Bapak Yohanes maupun Ibu Devi, saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena apa? Hari ini Bapak Yohanes dan Ibu Devi telah mengambil yang namanya langkah iman. Ini iman dia dan diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupannya. Saya percaya, saudara, langkah iman yang hari ini diambil, ya, yang saat ini ditempuh oleh daripada Bapak Yohanes maupun Ibu Devi, suatu saat anak akan berterima kasih, suatu saat anak akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bersyukur karena apa? Orang tuaku telah membawa aku ke dalam tangan. Ya. Saya percaya saudara seperti dalam Tuhan. Kalaupun hari ini saya, Bapak Ibu Saudara semuanya, ya, berada di tempat ini, saya yakin dan percaya itu juga berkat daripada langkah iman daripada Bapak Ibu, orang tua dari Bapak Ibu Saudara dulu, jika kita saat berada di tempat ini. Suatu saat ini akan bersyukur dan terima kasih kepada orang tua yang sudah mengambil keputusan yang luar biasa ini. Ada suatu ucapan syukur dari seorang anak, saudara. Ya. Ada ucapan syukur yang lewat ujian hari ini akan kita bawakan, yaitu di dalam doa.